Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali ke MK Pengantar Perikanan dan Ilmu Kelautan tentang judulnya Subsistem Manajemen Perikanan. Nah, di sini kita akan membahas tiga judul besar, yaitu kepemilikan terhadap sumber daya perikanan, kemudian model pengolahan sumber daya ikan, lanjut jenis pengendalian pada perikanan tangkap. Next. Nah, sumber daya perikanan dapat dibagi menjadi 4 jenis ya, atau 4 tipe, yaitu state, private, common, sama open access. Nah, apabila pengguna sumber daya mempunyai kewajiban untuk menaati aturan dan norma, maka itu dikatakan pengolahannya milik negara ya, atau state. Lanjut, kemudian jika nelayan memiliki hak untuk memutuskan penggunaan sumber dayanya yang dapat diterima secara sosial. Nah, maksudnya dia nelayan itu bisa memutuskan seperti apa pengolahannya, tidak seperti yang tadi yang diatur oleh pemerintah, maka ini dianggap milik pribadi. Dan juga jika negara telah mengalokasikan hak milik kepada sekelompok nelayan, maka sistem ini adalah milik bersama. Jadi yang areanya punya wilayah negara, kemudian diberikan kewenangan pada kelompok tertentu, nah itu dikatakan milik bersama. Kemudian lanjut lagi, satu lagi adalah yang bebas pengolahan itu adalah sistem terbuka atau open access. Jadi siapapun bisa memanfaatkan dan memanen sumber daya. Nah, beberapa model pengolahan sumber daya perikanan yang pernah diterapkan di beberapa kawasan Indonesia antara lain pengolahan tradisional, yaitu pengolahan ini pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah. Oh, jadi masih belum banyak menggunakan alat-alat yang canggih ya, alat-alat sederhana, masih tradisional yang alat-alat seperti ini yang dahulu. Jadi masih murni pengolahan biasa lah. Teknologi pemasarannya juga belum pemasaran yang canggih atau belum online ya. Lanjut, pengolahan sumber daya berbasis masyarakat. Nah, di sini pengolahan itu diberikan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk mengelola. Jadi nanti mereka membuat aturan sendiri bagi warga daerahnya mengelola pesisir tersebut. Apakah dia pengolahnya nanti biasanya terkait alat tangkap, kemudian juga sistem punishment apabila dia melanggar alat tangkap tertentu, atau ada zona-zona tangkapan, kemudian juga ada zona konservasi, zona rehabilitasi. Jadi pengolahan atau pemanfaatan pesisirnya tuh dikontrolnya oleh masyarakat. Kemudian juga ada hari-hari adat atau juga tradisi-tradisinya. Kemudian ada manfaat, ada juga beberapa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu manfaatnya itu pemerintah beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengolahan sumber daya perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Kemudian pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat budaya masyarakat. Ini semacam upaya-upaya dan ada manfaatnya. Kemudian ada juga upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya dari wewenang pengolahan sumber daya kepada masyarakat. Nah, beberapa kelebihan dari model pengolahan berbasis masyarakat ini adalah mampu mendorong pemerataan, mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat, mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat, mampu meningkatkan efisiensi, responsif dan adaptif, dan masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola sumber daya berkelanjutan. Nah, jadi kan banyak sekali manfaatnya. Jadi lebih kayak pemerataan ini kan dia hampir, kalau pengolahannya bagus, jadi semua nelayan itu kebagian peran, kebagian manfaat. Habis itu juga bisa, karena pengolahannya diatur oleh daerah sendiri, ya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin sedang butuh misalkan butuh penangkapan ikan tuna, jadi semua menangkapnya tuna, ataupun nanti pada saat nelayan di daerah tersebut mau biasanya menangkap ikan tuna, maka dibantu alat tangkap mungkin ya untuk menangkap tuna, ataupun disediakan tempat es untuk penyimpanan ikan tadi itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian juga masyarakat termotivasi karena kalau untuk pengolahannya kan pengolahan
oleh masyarakat sendiri. Jadi mereka termotivasi untuk memberikan dampak yang bagus ke daerahnya masing-masing. Sementara ada juga beberapa kelemahan, yaitu hanya dapat diterapkan dengan baik pada kondisi masyarakat yang strukturnya masih sederhana dengan skala dan wilayah kegiatan yang kecil. Maksudnya itu bisa ditetapkan kalau kegiatannya nggak banyak. Misalkan cuma penangkapan, belum ada daerah kawasan konservasi kawasan yang dilindungi ya. Kemudian juga wisata bahari yang besar. Kalau cuma wisata kecil-kecilan masih bisa, tapi udah skala wisata internasional agak sulit ya. Kemudian ada juga untuk pemanfaatan untuk industri atau PT itu agak susah kalau dikelola oleh masyarakat aja, pasti harus ada dari pemerintah juga. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu ya keterbatasan dari pendidikan, kemudian juga kesadaran lingkungan. Kemudian terjadi ketimpangan dalam implementasinya. Mungkin pengolahannya tidak maksimal karena sudah diserahkan ke masyarakat, dukungan dari pemerintah mungkin agak kurang, tapi biasanya dukungan tetap ada, cuman tidak bisa mungkin tidak bisa terlalu mengintervensi atau apa, tapi mungkin tidak begitu dikontrol ya. Jadi ya pasti juga ada ketimpangan atau apa kan. Hanya efektif untuk kawasan pesisir laut dengan batas geografis yang jelas. Nah, misalkan ini cuma pas untuk daerah yang yang kawasannya mungkin jelas lah gimana. Ini batasan daerah ini, batasan daerah itu. Mungkin yang berada di zona-zona Indonesia, kalau pulau-pulau terluar agak sulit karena batasannya terbatas dengan negara lain. Nah, kemudian juga rentan terhadap intervensi luar. Nah, maksudnya itu mungkin bisa dipengaruhi atau atau ada yang memberi arahan atau mengatur kepemanfaatan yang lain, mungkin tidak ramah lingkungan tapi berorientasi profit. Jadi ibaratnya banyak untung tapi untuk konservasinya kurang. Nah, itulah takut tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga ada co-management. Co-management adalah konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya. Co-management didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumber daya alam, lokal, masyarakat, pengelola sumber daya alam perikanan, terumbu karang, mangrove dan sebagainya. Nah, maksudnya di sini pengelolaan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Nah, sini co-management itu strukturnya seperti ini ya. Ini co-management, sini masyarakat, sini pemerintah, kemudian pembagian tanggung jawab dan wewenang. Nah, si pengelolaan masyarakatnya itu kalau oleh masyarakat informasi informatif, kemudian juga mereka mendirikan badan hukum lah atau badan hukum skala desa. Kemudian juga kalau dari pemerintah dia memberikan konsultasi atau kemudian instruksinya, ini juga bagian tanggung jawabnya tuh semua rata. Inilah yang dikatakan co-management. Prinsip co-management diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik atas sumber daya alam perikanan kepada masyarakat. Pelaksanaan hak milik tersebut dibimbing oleh 4 prinsip, yaitu kesamaan, pemberdayaan, pelestarian, dan orientasi sistem. Nah, di situ poin-poin yang diutamakan yaitu ya kesamarataan, masyarakat diberdayakan, kemudian juga harus lestari, dan juga orientasinya harus sistem. Itulah tujuan tadi adanya co-management. Kemudian pelaksanaan co-management dalam jangka panjang akan memberikan perubahan yang lebih baik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya, meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan. Jadi masyarakat tuh diberi kesempatan untuk terlibat lah. Mungkin yang selama ini kelola pemerintah atau melalui karyawan atau pegawainya, tapi sekarang masyarakat juga diberi kesempatan. Nah, kemudian juga meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan yang lestari berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Ya mungkin kalau pengelolaannya berbasis lingkungan ya sumber daya ikannya akan tetap ada, tetap banyak. Jadi bakal mudah untuk dimanfaatkan lah.
Ya, walaupun banyak manfaat yang diterima, penerapan komarjemen juga memiliki kelemahan, yaitu untuk menerapkan sistem ini membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial yang mahal. Oh, maksudnya pengolahan itu bersama ya biasanya banyak sih hal yang perlu dikelola itu. Pasti membutuhkan banyak biaya dan aspek legalitas. Maksudnya biar masyarakat itu resmi lah tahapan pengolahannya tadi itu. Lanjut, pengolahan perikanan berbasis pada ekosistem, ada EBFM. Nah, sini pengolahan perikanan itu berbasis kepada keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan untuk generasi yang mendatang. Jadi harus berbasis ekosistem. Kemudian EBFM ini, pengolahan perikanan berbasis ekosistem, mengemban sedikitnya 4 aspek utama, yaitu interaksi antar target spesies dengan predator, kompetitor, dan spesies mangsa. Maksudnya interaksi antara mungkin kita mengambil pengolahan jenis kepiting apa, nanti harus ada juga ya kompetitornya apa, predatornya apa, mangsanya apa, mungkin ikan tertentu ya. Kalau ikan ini mungkin yang ikan kompetitornya apa, pemangsanya juga apa. Nah, jadi harus diperhatikan biar rantai makanan itu tetap tersusun lah. Kemudian ada pengaruh musim dan cuaca. Nah, kemudian juga dia harus pengolahannya melihat musim, yang mungkin sekarang musim 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 muson timur, atau juga musim kepiting bertelur atau apa. Jadi mungkin ya tidak menangkap kepiting pada saat kepiting sedang musim bertelur ataupun apa. Kemudian juga ada pengolahan berdasarkan musim lagi banyak ikan tongkol misalkan, atau banyak ikan pelagis, jadi optimalkan masa penangkapannya di musim-musim tersebut. Kemudian ada juga interaksi antar ikan dan habitatnya, diperhatikan ikan ini habitatnya di mana, apakah habitatnya masih lestari atau sudah mengalami kerusakan, nanti juga bakal dikelola dengan baik. Kemudian pengaruh penangkapan ikan terhadap stok ikan dan habitatnya, khususnya bagaimana menangkap satu spesies yang punya dampak terhadap spesies lain. Nah, jadi kan yang ini hampir sama kayak interaksi antara target spesies tadi di poin pertama. Karena kalau kita menangkap suatu ikan ataupun overeksploitasi, maka akan mengganggu keseimbangan jenis-jenis lainnya. Nah, tujuan akhir dari EBFM adalah menjaga keutuhan dan kelestarian ekosistem. Nah, sebagai alat monitoringnya dilengkapi dengan indikator ekologi untuk mengukur perubahan ekosistem yang dimaksud. Ya, jadi mungkin kayak ukur tutupan terumbu karang ataupun ekosistem lamunya apa masih ada, mangrove-nya, kemudian juga kualitas air. Jadi bisa diukur sih dari parameter ekologi, dan juga indikator-indikator itu lebih mudah untuk yang mudah dilihat atau dimengerti oleh masyarakat. Misalkan kayak kualitas air kan mudah diukurnya, kemudian juga tutupan terumbu karang, mangrove, jadi bisa dilihat lah kualitasnya. Kemudian juga ada juga jenis pengendalian pada perikanan tangkap, yaitu yang selain tadi yang contohnya ada budidaya, penangkapan yang biasa, ini juga diperlakukan pengendalian, yaitu dengan cara melaksanakan pengawasan, melaksanakan penanganan apabila ada yang melanggar, baik melalui tindak pidana ataupun ya sanksi lah, dan juga melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah atau dari sisi pembuat kebijakan harus juga dikendalikan seperti apa ya, apakah ini sudah benar ambil kebijakannya ataupun ada kebijakan yang harus diterapkan atau ada yang belum. Oke, materinya sampai di sini saja. Semoga mudah dipahami dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.